Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas besar dari mata kuliah Anti Korupsi dan Etika UMB. Etika dan perilaku profesional sarjana. Etika adalah konsep penilaian sifat dan kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Etika profesi sarjana yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai sarjana. Prinsip dasar etika profesi dalam bidang sarjana. 1. Ada perilaku profesional. 2. Tanggung jawab profesi. 3. Standar teknis. 4. Kepentingan publik. 5. Integritas. 6. Kerahasiaan. 7. Objektivitas. Dan terakhir ke-8. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip etika profesi sarjana sangat penting untuk diperhatikan agar sarjana dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, juga dapat memenuhi tanggung jawab profesional dengan baik. Etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Tujuan perusahaan dan penerapan etika bisnis. Ada 10, yaitu 1. Tujuan perusahaan. 2. Pengertian stakeholder. 3. Pendekatan stakeholder dan dasar pemikiran. 4. Pengeterapan etika bisnis terhadap owner. 5. Pengeterapan etika bisnis terhadap supplier. 6. Pengeterapan etika bisnis terhadap customer. 7. Pengeterapan etika bisnis terhadap karyawan. 8. Pengeterapan etika bisnis terhadap pemerintah. 9. Pengeterapan etika bisnis terhadap pesaing. Dan yang terakhir 10. Pengeterapan etika bisnis terhadap masyarakat umum. Bisnis memerlukan etika. Bisnis tidak bebas dari nilai sosial, nilai moral, atau nilai etika untuk mendukung terciptanya hubungan harmonis antar subsistem dan sistem sosialnya. Aplikasi etika bisnis identik pengelolaan bisnis secara profesional. Ruang lingkup etika bisnis meliputi ketertarikan yang harmonis, saling menguntungkan antar pihak, stakeholders, dan pilih eksternal lainnya. Bisnis merupakan bagian dari sistem sosial. Perusahaan melihat masyarakat sebagai sumber potensi yang dapat dihidupi perusahaan. Sebagai perusahaan yang harus menempatkan diri sebagai lembaga yang eksistensinya memang dibutuhkan oleh masyarakat. Potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Jenis-jenis potensi menurut beberapa sumber diklarifikasi menjadi 1. Potensi fisik. Pemeliharaan ini mencakup pola makan yang seimbang, istirahat, dan relaksasi yang memadai dan berolahraga secara teratur. Yang kedua, potensi mental intelektual. Potensi ini berfungsi memecahkan masalah-masalah yang sifatnya kognitif, antara lain menganalisis masalah, membuat perencanaan, membuat karya ilmiah, atau karya tulis, dan sebagainya. Mengidentifikasi potensi diri. Ada 2, yaitu individual dan feedback orang lain. Untuk individual, pengenalan diri dapat dilakukan secara individu karena kita sendiri yang mengetahui keadaan diri kita sendiri. Untuk feedback orang lain, cara seseorang dalam memberitahu berdasarkan pengamatan dan perasaannya tentang tingkah laku orang lain adalah dengan memberikan umpan balik. Tujuan dari pemberian umpan balik adalah memberi perkembangan potensi diri seseorang demi membentuk pribadi yang mantap. Berpikir positif. Berpikir positif adalah berpikir terhadap sesuatu yang mengandung makna. Berpikir positif adalah berpikir terhadap sesuatu tanpa melihat sisi negatifnya. Dan juga berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Manfaat berpikiran positif. Berpikiran positif dapat mendatangkan manfaat besar bagi kita, yaitu healthy
feeling of success, optimism, positive emotion, positive response to failures, self-confidence, positive self-image, every cloud has a silver lining, creative, persistency, positive relationship. 4 aspek berpikir positif, yaitu ada harapan yang positif atau positive expectation. Ketika individu mendapatkan masalah, aspek harapan yang positif akan mengarahkan pikirannya untuk melakukan sesuatu dengan lebih memusatkan perhatiannya pada kesuksesan. Selanjutnya, ada afirmasi diri, self-affirmation. Aspek ini, ketika seseorang mendapat masalah, maka dia akan lebih memusatkan perhatiannya pada kekuatan diri, kepercayaan diri, dan melihat dirinya secara positif dengan dasar pikiran bahwa setiap individu sama berartinya dengan orang lain. Selanjutnya, pernyataan yang tidak dinilai, non-judgmental talking. Suatu pernyataan yang lebih menggambarkan keadaan daripada menilai keadaan dan tidak fanatik dalam berpendapat. Yang terakhir, penyesuaian diri dan reality adaptation. Dengan aspek penyesuaian diri yang realistis ini, seseorang yang menghadapi masalah akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan yang terjadi. Efek bersifat positif. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa berpikir positif mempunyai pengaruh yang positif terhadap kondisi psikologis, daya tahan terhadap stres, kesehatan fisik, dan merupakan metode yang baik untuk menghadapi stres. Komunikasi efektif. Komunikasi dikatakan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudnya, atau komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan dimaksudkan oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. 5 hukum komunikasi efektif. Ada 1, respect, yaitu sikap menghargai. 2, empati, kemampuan mendengar. Ketiga, audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. 4, clarity, jelas. Dan terakhir, humble, rendah hati. Komunikasi empati. Komunikasi empati adalah komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini menciptakan interaksi yang membuat suatu pihak memahami sudut pandang pihak lainnya. Selanjutnya ada komunikasi simpati. Menurut KBBI, simpati diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam merasakan perasaan orang lain. Dalam melakukan komunikasi simpati, apabila komunikasi dapat merasakan pesan yang sedang disampaikan oleh komunikator dengan baik, pada komunikasi simpati, komunikan hanya memposisikan diri sebagai pendengar dan ikut merasakan perasaan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikasi dalam kehidupan. Komunikasi adalah salah satu dari kegiatan sehari-hari yang benar-benar terhubung dengan semua kehidupan kemanusiaan, sehingga kadang-kadang kita mengabaikan penyebab, kepentingan, dan kerumitannya. Model komunikasi ada 3, yaitu pertama model komunikasi linier, yaitu model komunikasi satu arah atau one way view of communication, di mana komunikator memberi suatu stimulus dan komunikan memberikan respon atau tanggapan. Model komunikasi yang selanjutnya ada model komunikasi dua arah. Pada model ini terjadi komunikasi umpan balik, feedback, gagasan. Komunikasi selanjutnya komunikasi transaksional, yaitu komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan relationship di antara 2 orang atau lebih. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan feedback yang langsung. Jenis-jenis komunikasi antar pribadi yaitu komunikasi diadik communication, proses komunikasi yang berlangsung antara 2 orang dalam situasi tatap muka. Yang selanjutnya komunikasi kelompok kecil, proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Terakhir ada komunikasi verbal dan non-verbal.
Komunikasi verbal sebagai komunikasi dengan menggunakan kata-kata baik yang secara langsung mendeskripsikan perasaan yang kita alami maupun tidak, sedangkan komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa isyarat seperti gerakan tubuh, sikap tubuh, vokal yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, sentuhan, dan sebagainya. Berikut yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.